Ada yang ngaku-ngaku dapat beasiswa masuk di kedokteran gigi katanya. Wow, keren. Mungkin ucapan adalah doa, namun kebablasan dan kecepetan ngomongnya. Karena belum ujian udah bilang begitu. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau mau berbohong itu harus strateginya harus kuat gitu. Tapi akan lebih baik kalau ngomong apa adanya aja gitu loh ya. Jadi malu kan kalau sampai diklarifikasi oleh rektornya dan sebagainya. Namun kita berdoa aja, mudah-mudahan yang terbaik untuk kamu ya. Namun apapun yang dilakukan dengan diawali dengan kebohongan dan sebagainya, dengan niat yang mungkin kurang baik dan sebagainya ya, itu akan berdampak psikologis yang luar biasa nantinya, negatif loh. Oke, jadi prinsip kamu harus dikuatkan supaya tidak membuat malu lagi ya. Oke, salam. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya, bagaimana tips supaya orang lain tidak jengah dan sebel sama kamu. Pertama, kamu jangan lupa silaturahmi. Misalkan contoh kecilnya aja, pada saat orang tersebut atau siapapun orang yang ada di HP kamu posting untuk di Instastory atau apapun itu, kamu sedikit komentar saja supaya tidak lose control. Jangan sampai kita menghubungi dia atau seseorang pada saat kita butuh saja. Itu kebiasaan buruk loh. Pada saat kita butuh, kita cari dia, telepon dia, sampai nanya-nanya ke siapapun. Tidak ya, nggak boleh seperti itu. Karena saya pernah kejadian tuh seperti itu. Capek deh. Kedua, jalin silaturahmi, jangan sampai lepas dari kontrol kita. Ya artinya nggak usah terlalu lebay. Ya cukup dengan say hello lah dan sebagainya ya. Ketiga, kita pun jangan ngutang. Nah, artinya apa yang kita ini minjem duit sama dia, kita menghubungi dia, minjem duit ujung-ujungnya, minta kerjaan ujung-ujungnya. Jangan ya. Ya, keempat, jangan membicarakan dia atau ngomongin dia di belakangnya. Ya, semua orang juga nggak suka diomongin. Bener gak sih? Kalau ngomongin bener, ngomongin bagus, ya oke-oke aja. Tapi kalau ngomongin jelek, kritik dan sebagainya, itu yang membuat kita sebel gitu loh sama orang itu. Bener gak sih? Nah, dan yang kelima adalah kenali keluarganya. Ingat bahwa dia punya anak berapa, sekolahnya di mana, kalau bisa seperti itu, supaya apa? Keeping touch itu tidak hanya melalui you and me, tapi kita juga mengenal siapa keluarganya. Oke? Salam Rita Gan. Kalau kamu ngelihat ada sepasang laki-laki dan perempuan, kalau pada saat dia makan yang bayar itu masing-masing, itu namanya berteman. Tapi kalau yang bayarnya cowok, itu namanya pacaran. Tapi kalau yang bayarnya cewek nih, itu namanya suami istri. Bisa dipastikan itu, karena laki-laki sejati dia menyerahkan uangnya dan manajemen keuangannya kepada wanita. Oke? Aku ditabrak loh sama motor, parah tau gitu. Dia langsung kabur, nggak bertanggung jawab sama sekali. Dikasih tahu, dikelaksonin, dia malah ngacir pergi. Tapi nggak taulah, biarin aja. Orang kok aneh ya, nabrak seenaknya, nggak ada bilang maaf kek apa kek, malah galakan dia. Ya semoga Pak, nih lihat nih Pak nih, mobil ini masih inget nggak yang kamu tabrak nih? Mudah-mudahan kamu selamat sampai tujuan dan anak istri kamu juga berkah deh. Gak boleh kayak gitu Pak, minimal kamu minta maaf kek gitu loh. Tuh lihat, sampai ditarik begitu mobil. Aduh, mobil masih baru tahu. Kacau. Gak boleh kayak gitu ya. Sadar.
Di tengah orang bangga dengan makanan bule, saya lebih suka, beneran, terus terang, sumpah, saya lebih suka makanan Indonesia. Seperti tempe goreng, ikan asin pedas, jengkol. Lucu kan? Nah, termasuk singkong ini, saya suka banget. Apa sih yang dibanggain dengan makanan bule? Oke, sesekali kita makan, gak apa-apa. Setiap hari pun bisa, tapi saya kurang suka, terus terang aja ya. Jadi gak bisa kita samakan dengan yang lain, dan gak usah bangga deh makan makanan bule yang sepertinya dianggap bahwa itu adalah makanan mewah. Gak juga. Pamer kemewahan dengan mengisi isi perut kamu. Kenapa kamu gak memikirkan perut orang lain yang kelaparan di luar sana? Nah, jangan bangga dengan hal seperti itu. Oke, cintai makanan Indonesia. Dan hal ini adalah yang terbaik. Oke, salam Lita Gading. Guys, saya sangat menggelitik tentang healing. Jadi banyak sekali yang bilang sama saya, mengkonsepsikan bahwa healing itu refreshing. Beda, itu sangat beda. Jadi gini, saya mau pergi ke pantai, mau healing dulu. Itu bukan, itu namanya refreshing. Kalau healing itu adalah satu proses penyelesaian masalah. Jadi misalkan gini, ibaratnya pada saat kita luka nih, kita oleskan istilahnya alkohol. Nah itu sakit karena dibersihkan pakai itu. Nah, proses healing pun itu sakit gitu loh, karena itu satu penyembuhan ya, atau proses penyembuhan dalam setiap masalah yang ada pada diri manusia atau individu. Jadi, kalian harus bisa bedakan apa itu healing, apa itu refreshing. Kalau kalian jalan-jalan, itu adalah jeda kalian untuk proses healing tersebut, ya. Jadi, bedakan ya antara healing dan refreshing. Itu berbeda, ya. Salam Lita Gading. Hey wartawan TV, talk show, media massa lainnya, podcast dan sebagainya. Kalian emang tidak ada berita lain ya selain memberitakan orang yang sudah menjadi tersangka? Kalian itu bisa nggak sih rasa empati? Bisa nggak sih membantu program dalam revolusi mental? Buat apa memberitakan orang yang nyata-nyatanya dia itu merusak mental bangsa kita? Dia menghujat, memfitnah, semuanya yang membuat negatif dalam mulutnya itu. Bahasanya yang tidak terkontrol, semuanya apa yang dia lakukan itu tidak menjadikan efek yang betul-betul menguntungkan para netizen. Ini tidak mendidik, tahu nggak sih? Jadi mohon kerjasamanya para wartawan dan pengusaha podcast kayak atau apalah gitu, sedikit berempati, sedikit menghargai apa yang sudah menjadikan program bangsa kita ini. Pemerintah loh ini, bangsa kita ini, bangsa Indonesia, tolong dong dibenarkan gitu loh. Jangan sampai ada, jadi secara tidak langsung Anda mendukung para orang-orang yang suka membuli ini. Oke? Jadi please tolong kerjasamanya. Thank you.